Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjadi berita yang sangat besar yang saya akan sampaikan sebagai fenomena terbesar abad ke-21 ini, mengawali abad milenial dan generasi Z. Ada seorang yang diberikan fenomena yang luar biasa dalam hidupnya. Dia sejak kecil telah mendapat pengasuhan langsung dari Rasulullah SAW di dalam alam arwahnya atau di dalam kehidupan mimpi-mimpinya. Dia adalah Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Ketika saya bertemu dengan beliau di Pakistan 1 bulan yang lalu, dan saya berinteraksi selama 1 minggu lebih, dia bercerita bagaimana masa kecilnya dan masa-masa pengasuhan dari Rasulullah SAW di dalam alam arwahnya. Ia adalah anak kecil biasa seperti kita. Dia hidup, bermain, dan bersama dengan anak-anak yang seumurnya dan juga bermanja-manja dengan ayah dan ibunya. Akan tetapi dia luar biasa ketika dia tidur dan di dalam kehidupan ruh atau arwahnya, Nabi selalu hadir. Dan Nabi mengasuh sejak kecil ketika dia mulai bermimpi. Kehidupannya di hari-harinya dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan bersama Nabi di dalam alam mimpinya atau dalam alam arwahnya. Mungkin ini sangat ganjil atau aneh kalau kita memahami pada konsep kekinian, tetapi dia hidup di dalam peristiwa mimpinya yang biasa kita sebut alam mimpi adalah alam arwah. Dia berinteraksi bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW selalu memanggil dia sebagai anaknya. Satu ketika dia berbicara terkait dengan mimpinya. Dia diberi hadiah ketika diminta untuk menyampaikan mimpinya ke seluruh dunia. Hadiahnya juga sangat kekinian, yaitu dalam bentuk perangkat smartphone atau handphone gitu. Demikian juga ketika Sayyid Muhammad Qasim diminta untuk datang berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi Qasim dengan sigap, dengan siap sedia, siap kami akan datang ke sana. Akan tetapi saya perlu paspor karena membuat paspor akan sulit. Sedangkan ayahnya Rasulullah SAW di dalam mimpinya ingin segera bertemu karena sudah rindu, sudah lama tidak ketemu. Di dalam teleponnya Rasulullah mengatakan, Qasim anakku, kalau memang lama begitu, kami akan datang sendiri berkunjung ke rumahmu. Nah, ini satu menunjukkan bahwasanya Qasim dalam kehidupan arwahnya, dia selalu berinteraksi bersama Rasulullah SAW yang selalu hadir dalam kehidupan mimpinya. Satu ketika saya bertanya, karena memang di dalam kehidupannya kalau memang Rasul hadir sebagai orang yang mengasuh Sayyid Muhammad Qasim. Saya tanya, bagaimana pengasuhannya ketika engkau kecil ya bro Muhammad Qasim? Saya juga disekolahkan oleh Rasulullah, sekolah di sekolah Umar bin Ibnul Khattab. 2 kali dia sekolah sampai tamat di dalam mimpinya. Dan ini juga sangat menunjukkan bahwasanya
cerita kekinian juga terjadi di dalam mimpi Muhammad Qasim di dalam alam arwahnya. Dan ini menjadi bagian yang terbesar dari pemahaman kita bahwasanya Qasim selama hidupnya dia mendapat pengasuhan dari Rasulullah SAW, diberi pembimbingan, diberikan nasihat, diasuh sejak kecil, disekolahkan, sampai akhirnya ketika dia umur 40 tahun, dia diminta menyebarkan apa yang dirasakan di dalam alam arwahnya. Saya tidak tahu hikmah dari semua ini, akan tetapi kalau kita belajari terkait dengan mimpi-mimpinya, ini ada berita besar yang harus disampaikan oleh kita umat Islam setelah mendengar ucapan atau mendengar penyampaian dari Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan beliau juga mengatakan ketika awal pertama Sayyid Muhammad Qasim diminta untuk menjadi anaknya, satu ketika dia anak-anak kecil, dia bermain kriket, karena di Pakistan itu pertandingan kriket itu menjadi pertandingan yang umum, sama seperti di Indonesia pertandingan sepak bola. Di suatu stadion, Qasim bersama-sama saudara dan temannya sedang bermain, dan pada waktu itu Nabi hadir, datang, dan beliau duduk di tribun VIP sendiri. Kemudian saya mendengar percakapan antara Nabi dengan Allah yang terdengar sepertinya Allah berada di ars yang tidak terlihat. Kemudian Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, apakah kau sudah memilih seorang anak yang akan menjadikan dia sebagai anakmu?" Rasul menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya, saya sudah mendapatkan." "Mana anak itu?" Kemudian dia menunjuk saya. Saya melihat dia menunjuk saya. Dan itu mengagetkan buat saya. Akhirnya Qasim setelah selesai bermain kriket dengan anak-anak seusianya, dia mendatangi Rasulullah. "Ya Rasul, dia Nabi Muhammad, kenapa engkau memilih saya sebagai anakmu? Padahal masih banyak anak-anak yang lain yang lebih pintar, lebih hebat." Gitu. Jawab Rasulullah SAW kepada Qasim, dia mengatakan, "Itu sudah takdir anakku Qasim, terimalah takdir ini." Demikian cerita mimpi Muhammad Qasim yang terdengar dan sudah disebarkan ke semua masyarakat dunia, termasuk masyarakat Muslim, dan saya sendiri mendengar langsung dari beliau Sayyid Muhammad Qasim. Maka saya katakan bahwasanya ini adalah berita besar yang harus kita sikapi dengan bijaksana agar kita tidak salah di dalam mensikapi, dan juga kita tidak terburu-buru di dalam menolak atau menerima cerita mimpi, cerita pengasuhan Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim.